Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Yes, the world will bow down and say you are God. Oh, every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. Just wanna be with you.
to be with you, Jesus. You are the highest. We praise your name, Lord. Just want to be you, Jesus. Your name is highest. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels rise, holy, all creations rise, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear the people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, Jesus, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita ada di bulan yang mengajarkan kepada kita sesuatu yang mungkin sudah sering kita dengar. Hanya seberapa sering kita dengar itu ya oke, tapi yang lebih oke daripada itu, sudahkah kita mengerjakannya atau melakukannya? Nah, apakah itu saudara? Kebenaran tentang pengampunan. Teks firman Tuhan dari Lukas pasal 17 ayat 3 dan 4. Tuhan Yesus sendiri berkata, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa. Jagalah dirimu, tanda seru. Berarti itu sebuah peringatan yang cukup signifikan, ya. Jikalau saudaramu berbuat dosa, kata Tuhan, dalam hal ini kita harus menjaga diri, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Pengampunan memang tidak mudah. Pengampunan apalagi case seperti ini berulang-ulang dan ingat dalam satu hari ya saudara. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Ya kita bilang nih orang mau apa sih sebetulnya. Tetapi harus. Pengampunan tidak mudah tetapi harus. Berulang-ulang kita harus katakan itu kepada diri kita. Kenapa saudara? Karena Alkitab bilang ya ini sesuatu yang harus memang dilakukan dan dikerjakan secara dewasa. Dalam Matius misalkan pasal 18 ayat 21 dan 22, Petrus secara
mungkin praktikal lah, terus terang nanya sama Tuhan. Ayatnya bilang begini, kemudian datanglah Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan sampai berapa kali? Sampai berapa kali? Aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Sampai 7 kali. Jadi mungkin dia dengar. Yesus bilang, sekalipun 7 kali. Oh, apakah itu ukurannya Tuhan? Ukurannya apa? Parameternya apa? Apakah sampai 7 kali? Dan Yesus berkata kepada dia, bukan. Ya, mungkin Petrus kaget, saudara. Aku berkata kepadamu bahkan sampai 7 kali, melainkan 7 kali, sampai 77 kali. 7 kali, melainkan sampai 70 dikatakan 7 kali. Jadi bukan cuma 7 kali. 70 kali 7 berapa itu? 490 kali. Wow. Apakah kita itu begitu sebegitunya sehingga menghitung dalam satu hari. Jadi pada intinya apa yang Tuhan ajarkan di sini yaitu bahwa pengampunan harus dijadikan lifestyle, gaya hidup. Pertanyaannya kenapa pengampunan ini penting? Saudara, pengampunan penting karena tentu saja mengampuni adalah merupakan kehendak Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Ayat firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Lalu ayat 32 dikatakan tetapi. Jadi yang di atas tadi itu. Ya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, itu perlu digaris bawah. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Berarti ayat yang terakhir itu, bagian yang terakhir itu di-emphasize sama Tuhan. Saling mengampuni. Kenapa? Seperti Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, jelas sekali bahwa Tuhan mau agar kita melepaskan pengampunan. Sebab ketika kita tidak bisa melakukannya, maka yang ayat 31 tadi pahit, geram, marah, pertikaian, fitnah, dan bahkan kejahatan itu akan mungkin, sangat mungkin terjadi pada diri kita. Jelas ya, kita yang hold ketidakmampuan untuk berpegang pada sikap tidak mau mengampuni, pasti karena pahit, saudara, karena marah ya. Dalam Kolose 3 ayat 13 dan 14 dikatakan demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam, ya kan? Dendam, oh Bapak pikir gampang, enggak mudah loh Pak. Oh apalagi kalau kita ingat apa yang orang lakukan terhadap kita, perkataannya, sikapnya, perbuatannya, ya utang, janji bayar, enggak bayar. Habis itu seperti ya kalau orang Surabaya bilang tuh kenggong ya, seperti nggak mau tahu, seperti ketemu apalagi ketika ketemu malah dia kemudian menceritakan, oh iya saya baru pulang dari Jepang, ke Jepang bisa utang nggak dibayar, padahal tiket ke Jepang lebih mahal dari utangnya dia. Waduh saudara ya, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan. Bolak-balik itu saudara kalau kita lihat firman Tuhan. Kayak Tuhan ngampuni kamu. Kayak Tuhan, kalau kamu gagal ngampuni, Tuhan bilang ya, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Setiap kali kita baca Alkitab dan ada perkataan kenakan, itu seperti saya pakai jas ini, saudara. Saya lakukan ini intentionally, secara sengaja. Saya yang melakukannya. Saya nggak pernah begini, lalu ada kuasa supernatural yang enggak. I do it by myself. Jadi saya mengambil keputusan untuk melakukan dan mengerjakan sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau ini merupakan kehendak Allah, saudara, tentu saja kita harus taat. Apa yang diminta oleh sang raja, kita harus taat. Pak, kok berat banget Pak ya? Apa tidak ada cara lain? Ya mohon maaf, nggak ada cara lain. Tapi dengar baik-baik saudara. Kalau ini diperintahkan Tuhan, ya nomor 1, kita sama Tuhan harus percaya betul. Kenapa saya katakan ini? Karena ketika kita melakukannya, itu sebenarnya bukan untuk orang lain. Pengampunan itu adalah untuk kita sendiri. Manfaatnya adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Saudara, ada sebuah istilah
kesehatan di dalam ilmu kesehatan jiwa, psikosomatis. Psiko itu dari psike, jiwa, soma itu tubuh. Ya, apa yang terjadi pada jiwa kita ngantem tubuh kita. Dan ilmu kedokteran sudah, saya nggak perlu khotbah ini buat saudara sudah sering dengar ya bagaimana saudaraku ketika orang misalkan hidup dalam kecemasan yang berulang-ulang, lalu dia kena GERD misalkan, kena asam lambung dan lain sebagainya. Tubuh kita mereaksi jiwa kita, ya pikiran, perasaan, kehendak kita. Nah sebab itu saudara, kenapa kita harus mengampuni? Ya nomor satu tadi dikatakan itu kehendak Tuhan. Nomor dua itu baik untuk jiwa kita, itu untuk kesehatan jiwa. Saudara, kalau saudara pengen waras-waras saja, ya ayo kita merelakan, kan saya yakin pengampunan juga bagian daripada generosity, saudara, kemurahan hati. Ya, kita merasa bahwa hak kita untuk kita tidak bisa mengampuni, tapi oke, saya mau melakukannya. It's part of our generosity. Seperti layakkah kita diampuni di hadapan kita berulang-ulang, tapi Tuhan toh, makanya Tuhan Yesus bilang seperti aku mengampuni, seperti aku. Ya, saudara. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 14, perhatikan ini, dikatakan berusahalah. Makanya memang harus diusahakan. Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15 bilang ini, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia. Kasih karunia memampukan kita, asalkan kita mau. Kita memutuskan agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Agar jangan timbul akar pahit. Saudara, Harvard Health itu menuliskan di sebuah artikel judulnya The Power of Forgiveness. Even ini kan sekuler ya saudara. Mengatakan bahwa mempraktekkan pengampunan itu mendatangkan sebuah keuntungan bagi kesehatan kita itu secara luar biasa. Jadi sebuah studi yang mengobservasi dan bahkan sebuah percobaan-percobaan yang sifatnya random ya saudara, itu mengatakan bahwa pengampunan itu terhubung dengan sebuah lower level ya, level yang rendah dari adanya depresi, kecemasan, kekerasan, ya bahkan mengurangi begitu banyak kecenderungan untuk pemakaian obat-obatan dan mengakibatkan apa? Higher self esteem, rasa percaya diri yang gede, yang besar dan bahkan sebuah kepuasan hidup yang lebih besar, yang lebih bagus yang ada dalam diri kita. Jelas sekali ada hubungannya erat antara pengampunan dengan kesehatan jiwa. Kenapa hari-hari ini ada banyak orang ODGJ, saudara, orang dengan gangguan jiwa? Karena salah satunya mungkin ini, ya seorang yang bernama John Lockwood, ya saya nggak tahu persis memang dia Kristen apa enggak, tapi kutipannya bagus, dia bilang begini, pengampunan, forgive those who have injured you, ampuni mereka yang melukai kamu. Jelas ini lukanya lebih ke arah luka batin ya daripada luka fisik. Not because they deserve your forgiveness. Bukan karena mereka pantas menerima pengampunan dari Anda. But dikatakan demikian. Tetapi kalau kamu gagal dikatakan, you can never be happy. Jadi kalau kamu gagal mengampuni, kamu tidak akan pernah merasakan bahagia. Ya. You can never be happy until you release your anger and grant forgiveness. Jadi jelas sekali saudara, terhubung dengan apa? Dengan kejiwaan kita. Kalau kita pengen kita bahagia, kita senang, ya kita itu sama kayak menurut saya saudara, memegang kepahitan, kegeraman, kemarahan akibat orang melukai kita. Itu sama kayak naruh numpuk sampah di rumah kita. Baunya kemana-mana, sampah mesti dibuang. Ya, tidak ada orang, maaf kalau saya pakai istilah ini sangat tidak pantas, saya tahu nih. Ya kalau orang Surabaya bilang rodok jijiki ya saudara ya. Kalau ada orang kentut bau, apa saudara nginget-nginget terus baunya itu karena sudah marah sama orangnya? Kan enggak tuh ya, secepat mungkin kita lupakan, jauh lebih baik. Ya, dan bukan hanya pengampunan, itu melahirkan sebuah kesehatan mental.
tapi juga terobosan rohani. Ini yang jauh lebih penting, saudara. 2 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 11 berkata demikian, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya, kata Rasul Paulus. Sebab jika aku mengampuni, lihat ini, jika aku mengampuni, lalu kemudian ada parentesis ya di dalamnya. Seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Jadi Paulus ingin menunjukkan sebuah teladan. Ayat ke-11 dibilang ini, supaya. Nah kalau itu supaya berarti itu tujuannya. Supaya apa? Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Ya, saudara, jadi apa? Kalau kita gagal di dalam pengampunan, kita kan juga nggak diampuni. Kita kehilangan perkenanan Tuhan, saudara. Ya, dan ketika kita kehilangan perkenanan Tuhan, saudara, tidak akan terjadi sebuah terobosan di dalam kehidupan kita. Saudara, Matius pasal 6, lihat ini ya, ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius 6 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ayat ini berkata demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini kan seiras dengan poin pertama tadi ya saudara, kehendak Tuhan. Kalau intinya simple ini, kalau kamu gagal ngampuni, Tuhan juga tidak bisa ngampuni. Dan janganlah, nah ini kan merupakan sebuah kesatuan, karena kata dan berarti ada connectivity ya, keterhubungan antara ayat ini saudara, antara apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terjemahan yang lain berkata, bukan lepaskan kami darinya, tapi lepaskan kami dari si jahat. Yang jahat dan si jahat, dua hal yang berbeda. Yang jahat itu perbuatan, si jahat itu lakonnya, tokohnya, yaitu iblis sendiri. Baru kemudian karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah lihat keterhubungan antara pengampunan, perkenanan, dan kehadiran daripada kerajaan. Kuasa kerajaan, anugerah, kemurahan, rahmat, berkat kerajaan di dalam kehidupan kita. Satu terobosan rohani terjadi. Saat apa saudara? Pengampunan dilepaskan. Iblis gak punya pijakan untuk bisa ngobrak-ngabrik dan menghancurkan akan banyak hal di dalam kehidupan kita. Ketika kita gagal mengampuni, kita rugi besar. Dan bukan cuma itu, pengampunan juga membukakan pintu berkat bagi kita. Ya, dalam Kejadian 50 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Kalau saudara baca, ini bicara tentang apa saudara? Bicara tentang Yusuf. Ya, ketika saudara-saudaranya datang, mereka berpikir bahwa Yusuf itu seperti mereka, saudara. Kenapa? Mereka ketakutan ketika mereka tahu bahwa penguasa Mesir yang berdiri di depan mereka itu adalah Yusuf. Dan mereka berkata, Yusuf pasti tidak akan melepaskan kita. Yusuf selama ini pasti dendam sama kita karena perlakuan kita dulu terhadap dia. Yusuf pasti akan membalaskan ya kebodohan yang kita lakukan dan lain sebagainya, saudara. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Even Yusuf berkata, dia berkata ketika saudara-saudara bilang biar kami jadi budakmu aja. Yusuf bilang, saudaraku, apakah aku pengganti Allah? Nah lihat, dia menyerahkan, saudara. Ya kalau kita bilang terus kalau dia enak gitu. Terus apa yang dia, itu biar itu urusan Tuhan. Yusuf berkata, apakah aku ini pengganti Allah? Apa yang understanding yang kita bisa dapatkan di sini? Harusnya urusan pembalasan urusannya Tuhan. Kita bukan Tuhan. Bagian kita adalah mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Saya tahu itu tidak mudah. Beberapa ketika saya melayani orang-orang yang belajar untuk melepaskan, air mata keluar, mereka nangis. Bahkan kadang-kadang begitu sulit mengucapkan nama orang yang membuat luka hati, luka batin di dalam dirinya. Tapi saya juga menyaksikan ketika hal itu dilakukan, sebuah terobosan terjadi.
bendungan yang tebal yang menghalangi saudaraku breakthrough dalam hidupnya jebol. Dan saudara wajahnya berubah, sikapnya berubah. Saudara anyway, saya mau katakan satu hal. Tuhan tidak pernah memaksa saudara ketika sudah melepaskan pengampunan. Apalagi kalau ini berat sekali ya case-nya. Untuk kemudian saudara bisa bersikap hangat, bersikap nyaman, bersikap enak terhadap orang yang kita ampuni. Pengampunan itu adalah sebuah keputusan. Dan tolong saudara jangan terlalu dikaitkan dengan perasaan atau emosi kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengampuni, Tuhan tahu kok, it takes time, butuh waktu untuk sebuah healing terjadi. Ya, healing beneran ini, saudara, di dalam diri kita. Satu saja yang kita mesti minta, anugerah, keputusan, dan izinkanlah Roh Kudus memulihkan hati saudara, memulihkan batin saudara. Pak Daniel enak ngomong, Pak Daniel, saya yang mengalami saudara. Tapi ketika saya merelakan, Roh Kudus pulihkan. Ya, dan pemulihan saya tahu butuh waktu. Dan Tuhan juga tidak terus menyuruh saudara untuk saudara berbaik-baik ria dengan orang yang saudara ampuni. Ya, saudara jaga diri saudara jaga hidup saudara. Saudara tahu, oh ini orang mulutnya tajam, oh ini mulutnya kecut dan lain sebagainya. Ya, jaga jarak, sebaik-baik aja. Oke, tidak perlu juga memusuhi, apalagi mengata-ngatai. Kita sama buruknya dengan dia. Mari kita belajar untuk kita mengampuni. Karena dengan demikian kita menjadi peacemaker. Dan kita menjadi anak, ya, putra-putri daripada Bapa kita di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin.